Coba jawab pertanyaan ini. Apa persamaan antara mesin ronsen di rumah sakit, kereta cepat yang melesat 300 km per jam, dan sistem listrik di kota kalian? Jawabannya, 1. Semuanya mungkin buatan Siemens. Perusahaan Jerman ini adalah monster. Mereka adalah tuhannya dunia industri. Mereka punya uang tak terbatas, mereka punya insinyur terpintar di Eropa, dan teknologi mereka menggerakkan dunia. Tapi, ada satu hal yang bikin kita garuk-garuk kepala. Kenapa perusahaan yang bisa membelah atom dan membangun infrastruktur negara ini gagal total cuma gara-gara jualan benda plastik kecil bernama handphone? Gimana ceritanya raksasa teknologi yang umurnya sudah ratusan tahun bisa dikalahkan oleh pabrik karet dari Finlandia bernama Nokia? Selamat datang di Sans Techno. Hari ini kita tidak membahas perusahaan yang bangkrut. Kita membahas perusahaan yang membuang anak kandungnya sendiri. Ini adalah kisah kematian Siemens Mobile. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman terbesar sejarah gadget. Banyak dari kalian di kolom komentar sering bilang, "Wah, kangen Siemens. Sayang ya mereka bangkrut." Teman-teman, Siemens tidak bangkrut. Kalau kalian cek laporan keuangan mereka hari ini, Siemens AG itu untungnya miliaran euro. Karyawannya ada ratusan ribu orang di seluruh dunia. Mereka sehat walafiat. Yang mati itu cuma divisi HP-nya, dan kematiannya itu tragis karena disebabkan oleh penyakit yang sering menyerang orang-orang sukses, kesombongan. Kita mundur ke tahun 2000. Dunia ponsel sedang meledak. Semua orang butuh HP. Siemens waktu itu sudah punya reputasi emas. HP mereka dikenal sebagai HP badak, Siemens A50, C35, ME45. Desainnya memang nggak secantik Nokia, tapi ketahanannya gila. Orang beli Siemens karena percaya sama kualitas Jerman. Das Auto kalau di mobil, Das Handy kalau di HP. Di tahun itu, CEO Siemens, Heinrich von Pierer, merasa di atas angin. Dia melihat Nokia, Motorola, dan Ericsson. Dia merasa Siemens lebih besar dari mereka semua secara korporasi. Lalu keluarlah kalimat legendaris yang akan menjadi bumerang paling menyakitkan. Dia bilang, "Kami akan mengambil alih pasar. Kami akan merebut posisi nomor 1 dari Nokia." Bayangkan kepercayaan dirinya. Dia pikir bikin HP itu sama kayak bikin mesin pabrik. Yang penting awet, yang penting canggih, pasti laku. Dia lupa satu hal. HP di tahun 2000-an mulai berubah dari sekedar alat komunikasi menjadi alat gaya hidup. Orang mulai peduli warna, orang mulai peduli bentuk yang lucu, orang mulai peduli kamera. Sementara Siemens, mereka masih sibuk bikin HP yang warnanya abu-abu, bentuknya kaku, dan fiturnya terlalu serius. Mereka memperlakukan konsumen HP seperti mereka memperlakukan klien pabrik. Disinilah bencana dimulai. Saat Nokia mulai main warna-warni dengan Express Music, saat Samsung mulai bikin HP lipat yang cantik, Siemens justru melakukan eksperimen aneh yang bikin dunia bingung. Mereka mencoba masuk ke dunia fashion, tapi dengan cara yang salah total. Mereka menciptakan seri Zelibri. Pernah dengar? Kalau belum, bersyukurlah, karena itu adalah salah satu produk paling aneh dalam sejarah manusia. Apa itu Zelibri dan bagaimana produk ini menjadi awal dari kerugian ratusan juta dolar yang bikin petinggi Siemens di Jerman ngamuk dan menutup divisi HP mereka selamanya? Tahun 2003, di saat Nokia sedang sibuk bikin N-Gage buat para gamer dan Sony Ericsson mulai fokus ke musik dan kamera, Siemens justru melakukan manuver yang bikin seluruh industri garuk-garuk kepala. Mereka merilis lini produk bernama X-Celibri. Coba lihat bentuknya. Ini HP atau alat kosmetik. Ada yang bentuknya bulat kayak compact powder buat bedakan. Ada yang bentuknya lonjong kayak liontin kalung yang harus digantung di leher. Tombolnya aneh, layarnya kecil banget. Siemens dengan percaya diri bilang, ini adalah masa depan. HP bukan lagi alat komunikasi, tapi aksesoris fashion. Kamu harus punya 2 HP, satu buat kerja, satu buat pesta. X-Celibri. Harganya mahal minta ampun. Dijualnya bukan di toko elektronik, tapi di butik-butik fashion kelas atas. Strategi ini terdengar revolusioner di atas kertas, tapi di lapangan, ini bencana total.
Kenapa? Karena orang kaya yang suka fashion nggak mau beli HP plastik buatan Siemens, mereka lebih milih beli Nokia 8800 yang bahannya metal mewah. Sedangkan orang biasa, mereka mikir, ngapain gue beli HP mahal yang ngetik SMS aja susah setengah mati karena tombolnya melingkar-lingkar nggak jelas. Xcelibri gagal total. Gudang Siemens penuh dengan stok barang aneh ini yang nggak laku. Jutaan dolar uang riset dan marketing terbakar sia-sia hanya dalam waktu setahun. Tapi kegagalan Xcelibri cuma puncak gunung es. Masalah sebenarnya ada di DNA Siemens sendiri. Ingat, Siemens adalah pembuat mesin pabrik dan kereta api. Filosofi mereka adalah bikin barang yang awet, yang tahan 10 hingga 20 tahun. Masalahnya, industri HP itu beda. Industri HP itu fast fashion. Nokia dan Samsung di tahun 2004 bisa merilis sampai 50 model HP baru dalam setahun. Konsumen cepat bosen, konsumen pengen ganti HP tiap tahun. Siemens, mereka terlalu lambat, proses produksi mereka terlalu kaku. Mereka juga telat menyadari tren. Contoh paling fatal, kamera. Saat Nokia 7650 dan Sony Ericsson T610 sudah punya kamera yang tertanam di dalam bodi, built-in, Siemens masih maksa pengguna pakai kamera eksternal, seri IQP500. Bayangin ribetnya, mau foto temen? Bentar ya bro, gue cari dulu kameranya di tas. Bentar ya bro, gue colokin dulu ke pantat HP-nya. Keburu momen yang hilang. Desain kamera tempel ini bikin HP Siemens terlihat kuno dan merepotkan dibandingkan pesaingnya yang ramping. Tahun 2004 menuju 2005, dampak dari keterlambatan inovasi dan blunder Xcelibri mulai terasa di dompet. Divisi mobile Siemens mulai berdarah-darah. Pangsa pasar mereka yang tadinya 8% merosot jadi 5%. Laporan keuangan menunjukkan kerugian lebih dari 500 juta euro atau sekitar 8-9 triliun rupiah kurs sekarang. Setiap hari Siemens jualan HP, setiap hari pula mereka rugi bandar. Di kantor pusat Siemens AG di Munich, Jerman, para petinggi mulai gerah. Para bos besar yang biasa ngurusin proyek pembangkit listrik dan kereta cepat, ini melihat laporan divisi HP dengan tatapan marah. Bagi mereka, divisi HP ini cuma benalu. Kita ini perusahaan infrastruktur, ngapain kita buang-buang duit buat ngurusin mainan anak muda yang rugi terus? Keputusan pun diambil, keputusan yang dingin, logis dan kejam ala korporasi raksasa Jerman. Jual divisi mobile, singkirkan beban ini secepatnya. Tapi, siapa yang mau beli kapal yang sedang karam? Siapa yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mengambil alih bisnis yang merugikan triliunan rupiah ini? Ternyata ada satu penantang dari Asia, sebuah perusahaan Taiwan yang punya mimpi besar untuk menaklukkan Eropa. Namanya BenQ. Mereka datang dengan janji manis, kami akan menyelamatkan Siemens. Apakah kolaborasi Jerman-Taiwan ini berhasil melahirkan raksasa baru, atau justru ini adalah awal dari skandal kebangkrutan yang memalukan? Era BenQ Siemens, di mana HP-HP tercantik lahir, tapi di balik layar terjadi kekacauan budaya yang parah. Tahun 2005, berita besar mengguncang dunia teknologi. Siemens AG resmi mengumumkan bahwa mereka melepas divisi ponsel mereka ke tangan perusahaan Taiwan bernama BenQ. Banyak orang mengira ini adalah penjualan bisnis biasa. Tapi kalau kita bedah isi kontraknya, ini lebih mirip pembuangan limbah. Saking pengennya Siemens menyingkirkan beban rugi ini, mereka bukannya dapat untung, malah membayar BenQ sekitar 250 juta euro sebagai modal awal agar BenQ mau mengambil alih 6.000 karyawan Siemens di Jerman. Ibaratnya, Siemens bilang, nih, ambil mobil tua gue kasih bensin full tank plus uang jajan, asal lu bawa pergi jauh-jauh dari garasi gue. BenQ menerima tawaran itu dengan mata berbinar. Mereka punya ambisi, mereka jago bikin hardware, tapi mereka nggak punya merek yang kuat di Eropa. Dengan membeli Siemens, mereka dapat nama besar, dapat paten teknologi, dan dapat akses ke pasar global. Muncullah brand baru, BenQ Siemens. Jujur harus diakui, tahun 2006 adalah tahun di mana desain HP Siemens tiba-tiba jadi ganteng. Di bawah bendera baru, mereka merilis seri-seri yang materialnya premium banget. Ada BenQ Siemens EF81, HP lipat super tipis dari bahan magnesium dan stainless steel buat menyaingi Motorola Razr. Ada S88 yang layarnya OLED bening banget. Desain mereka menang banyak penghargaan Red Dot Design Award. Fans Siemens bersorak, akhirnya Siemens bangkit. Desainnya nggak kaku lagi, fiturnya canggih, harapan melambung tinggi. Rasanya kolaborasi Jerman dan Taiwan ini adalah jodoh yang sempurna. Tapi,
Apa yang terlihat indah di etalase toko ternyata busuk di dapur manajemen. Terjadi benturan budaya atau culture clash yang parah. Manajemen BenQ di Taiwan terbiasa kerja dengan ritme Asia, cepat, efisien, tekan biaya serendah mungkin, kerja lembur itu biasa. Sementara karyawan ex-Siemens di Jerman terbiasa dengan ritme Eropa, gaji tinggi, tunjangan banyak, jam kerja ketat, dan serikat buruh yang kuat. BenQ kaget. Mereka baru sadar kalau biaya operasional pabrik di Jerman itu mahalnya minta ampun. Jauh lebih mahal daripada bikin HP di Cina atau Taiwan. Setiap HP yang terjual bukannya untung malah makin rugi karena ongkos bikinnya ketinggian. Selain itu, masalah software warisan Siemens yang terkenal lelet dan buggy atau banyak error belum tuntas 100%. HP-nya cantik tapi sering hang. Konsumen mulai komplain. Kerugian terus menumpuk. Uang modal 250 juta euro dari Siemens tadi ludes terbakar dalam waktu kurang dari setahun. Induk perusahaan BenQ di Taiwan mulai panik. Mereka melihat lubang hitam yang menyedot uang mereka tanpa henti. September 2006, hanya 1 tahun setelah akuisisi yang meriah itu, BenQ Taiwan mengambil keputusan yang sangat kejam dan mendadak. Mereka menyetop aliran dana ke Jerman. Anak perusahaan BenQ Mobile di Jerman dinyatakan insolvensi atau bangkrut. Ribuan karyawan di Jerman datang ke pabrik pagi-pagi hanya untuk menemukan gerbang yang terkunci atau pengumuman bahwa mereka tidak lagi punya pekerjaan. Gaji mereka tidak dibayar, pesangon tidak jelas. Jerman gempar, ini jadi skandal nasional. Siemens, induk lamanya, ikut disalahkan karena dianggap cuci tangan dan membiarkan karyawannya terlantar di tangan asing. Demi menyelamatkan muka, Siemens akhirnya turun tangan bikin dana bantuan darurat buat mantan karyawannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. BenQ Siemens mati muda. Produksi dihentikan, stok ditarik, dan nama Siemens di dunia ponsel resmi dikubur untuk selamanya. Tidak ada lagi HP badak, tidak ada lagi layar orange, tidak ada lagi nada rinting keys khasnya itu. Selesai. Tapi tunggu dulu, kalau Siemens memang punya teknologi canggih dan uang banyak, kenapa mereka nggak pernah mencoba balik lagi? Kenapa di era Android sekarang, Siemens nggak iseng bikin HP lagi kayak Nokia? Jawabannya adalah sebuah pelajaran bisnis paling mahal yang menyadarkan Siemens tentang siapa jati diri mereka sebenarnya. Apa pelajaran itu, dan apa warisan Siemens yang masih tersisa di dunia gadget hari ini? Setelah debu skandal BenQ Siemens mengendap di tahun 2007, dunia perlahan melupakan keberadaan HP Siemens. Nokia lanjut berperang melawan BlackBerry, lalu datang iPhone dan Android yang mengubah segalanya. Sementara Siemens, mereka menghilang dari radar gadget kita. Banyak fans yang berharap, ayolah Siemens, Nokia aja bisa balik lagi pakai Android, masa kalian nggak mau coba lagi? Tapi Siemens diam 1000 bahasa. Mereka tidak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena Siemens akhirnya sadar akan jati diri mereka sebenarnya. Tragedi divisi HP mengajarkan mereka satu hal. DNA Siemens bukan di barang konsumen atau B2C. Jualan HP itu capek, bos. Untungnya tipis banget. Persaingannya berdarah-darah. Baru rilis HP canggih bulan ini, bulan depan udah dibilang jadul. Harus ngurusin komplain pelanggan yang rewel. Harus pasang iklan di TV tiap hari. Harus ngikutin tren fashion. Itu bukan dunianya Siemens. Dunia Siemens adalah industri berat atau B2B. Dunia di mana kontrak kerjasama nilainya triliunan rupiah dan durasinya 20 tahun. Jualan satu gerbong kereta atau satu turbin pembangkit listrik untungnya bisa menghidupi perusahaan bertahun-tahun. Nggak perlu pusing mikirin tren warna casing atau kamera selfie. Keputusan Siemens untuk membuang divisi HP mereka, meskipun terlihat kejam dan gagal saat itu, ternyata adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah mereka ambil. Coba lihat Siemens hari ini. Mereka adalah raksasa di revolusi 4.0. Mereka adalah pemimpin teknologi energi hijau. Divisi kesehatan mereka, Siemens Healthineers, adalah standar emas di rumah sakit seluruh dunia.
Mereka melepaskan bisnis HP yang receh demi fokus menjadi tulang punggung peradaban modern. Jadi kalau dibilang Siemens gagal, ya mereka gagal bikin kalian bisa SMS-an. Tapi mereka berhasil bikin dunia ini tetap bergerak, tetap terang, dan tetap sehat. Mereka kalah di saku celana kalian, tapi mereka menang di kehidupan nyata. Tapi begitupun, sebagai mantan pengguna, rasa kangen itu pasti ada. HP Siemens mengajarkan kita apa arti ketangguhan. Di zaman HP manja yang layarnya retak kalau kesenggol dikit, Siemens adalah tank tempur. Dia jatuh di aspal, baterainya mental, casingnya copot. Kita tinggal pungut, pasang lagi, nyalain, dan hidup lagi. Itu adalah memori yang gak akan bisa digantikan oleh Gorilla Glass manapun. Sekarang saya mau tanya ke kalian, para saksi sejarah. Siapa di sini yang dulu HP pertamanya adalah Siemens? Seri apa yang kalian pakai? C25 yang bulat, A56 yang mungil, atau M35 yang tahan air? Dan apa kenangan paling absurd kalian sama HP badak ini? Pernah dipakai ganjel pintu? Pernah dipakai nimpuk maling? Tulis cerita nostalgia kalian di kolom komentar. Mari kita bikin museum kenangan Siemens di bawah video ini. Kalau kalian menikmati perjalanan waktu ini, tolong banget dukung channel Sans Techno dengan tekan tombol like. Itu gratis tapi sangat berarti buat kami. Jangan lupa share ke teman-teman angkatan tua kalian biar mereka senyum-senyum sendiri ingat masa lalu. Dan pastinya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ingat ya, kita sekarang tayang 3 kali seminggu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi weekend kalian gak akan sepi tanpa asupan teknologi. Saya Admin A pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.